Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian hari ini baik-baik saja. Nah, anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, anak-anak, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini kita masuki pada tema 6, yaitu panas dan perpindahan. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan sumber energi panas, siswa dapat menentukan kata kunci dari setiap paragraf dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat menyajikan laporan hasil identifikasi kata kunci dari teks eksplanasi pada bacaan sumber energi panas dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menganalisis sumber energi panas pada benda-benda di sekitar dengan benar. Yang keempat, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan energi panas pada benda-benda di sekitar secara tepat dan benar. Nah, anak-anak, di tujuan pembelajaran tadi, Ibu sempat menyebutkan kata teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat. Yang kedua, struktur teks eksplanasi. Ada dua struktur. Yang pertama, pertanyaan umum. Yang kedua, deretan penjelasan. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, ilmiah, logis, dan objek. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah teks yang berjudul sumber energi panas yang merupakan contoh teks eksplanasi. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran berikut, yaitu kalor dan perpindahan. Nah, anak-anak, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita telah berhubungan dengan peristiwa perpindahan kalor. Misalnya, pada saat kita mengaduk kopi atau teh panas, maka ujung sendok yang kita aduk akan terasa panas juga. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari kalor atau panas. Kata panas atau kalor sudah sangat sering sekali kita dengar. Panas adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Ada 3 cara untuk perpindahan panas. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara konveksi ada yang artinya perpindahan panas secara konduksi ini disebut juga perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas yang tidak disertai perpindahan zat perantara. Panas atau kalor yang mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita mengaduk kopi atau teh panas dengan sendok aluminium, maka ujung sendok akan terasa panas. Dan ada juga contoh lainnya, ketika kita membakar ujung besi, maka ujung besi lainnya akan terasa panas. Nah, yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantara. Pada umumnya, perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zat gas dan zat cair. Contoh perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari
Antara lain, pada saat kita memasak air di atas kompor, terjadinya angin darat dan angin laut, asap yang keluar dari cerobong asap, udara yang keluar dari ventilasi jendela. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, panas sinar matahari sampai ke bumi. Yang kedua, ketika kita menyalakan api unggun dan kita duduk di dekat api, maka badan kita terasa hangat. Nah, materi yang berikutnya adik-adik yaitu suhu. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian suhu, satuan suhu, dan alat ukur suhu. Yang pertama, pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panas suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Suhu didefinisikan sebagai derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu juga menunjukkan energi tiap partikel penyusun benda. Suhu tinggi menunjukkan bahwa benda cukup panas. Suhu rendah menunjukkan bahwa benda cukup tinggi. Yang berikut, suhu langsung dapat diukur menggunakan alat ukur yaitu termometer. Satuan suhu adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Ibu berpesan, tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.